Assalamualaikum pemirsa, kali ini aku ada di sebuah pusat perbelanjaan yang cukup besar atas request dari beberapa teman-teman yang minta untuk dibuatkan video tentang cara memilih kentang untuk keripik. Kenapa aku ajak kemari? Supaya kita punya bekal pengetahuan seperti apa kentang yang bisa baik untuk keripik, karena kalau di pasar tradisional kan nggak ada pelabelan, nggak ada pengelompokan khusus. Nah, kalau belinya di pasar grosir kayak gini, setidaknya kita jadi tahu mana yang bagus untuk keripik. Pemirsa, di sini aku temukan ada 3 macam kentang. Yang pertama nih, yang paling kecil-kecil, bunder-bunder, ini adalah kentang rendang. Jadi biasanya ini dimasukkan ke dalam masakan rendang, campuran rendang. Kemudian yang berikutnya agak besar sedikit dari kentang rendang, ini adalah kentang siomay. Jadi ukurannya ini adalah dibuat pas untuk porsi siomay. Jadi dalam potongan siomay ukurannya tidak terlalu besar. Kemudian ada juga kentang mutu A dan B. Ini adalah kentang dieng dengan mutu campuran antara A dan B. Di sini kentang dieng ada yang dikemas dengan plastik seperti ini, ada yang dibiarkan curah. Jadi kita bisa memilih sendiri seberapa banyak kita akan beli. Harganya 15.900 per kilogram saat ini. Untuk lebih mengenal ciri-ciri kentang yang khusus penggunaannya untuk keripik ataupun yang lainnya, aku akan perkenalkan kentang yang dirilis oleh IPB University dan ini dia tampilannya. Ada 3 tampilan kentang yang berbeda. Yang pertama, ini yang kecil-kecil dan permukaannya kasar, kentang yang digunakan untuk sayur. Kentang ini, daging kentangnya berwarna putih, biasa sering kita temukan dalam sayur sop. Yang kedua, kentang untuk french fries. Dan teman-teman, karena french fries ini membutuhkan kentang yang panjang-panjang, maka kultivar yang khusus untuk french fries atau dikenal dengan nama jala ipang ini memang bentuknya panjang-panjang. Jadi sangat beda teman-teman dibanding kentang yang biasa kita temui di pasaran. Kentang ini memang khusus di-create untuk dikembangkan dan diproduksi menjadi french fries oleh salah satu perusahaan french fries di Indonesia. Dan inilah dia kentang yang ketiga yang kita cari, yaitu kentang untuk keripik. Kentang ini tampilannya lebih bunder-bunder, besar, dan kalau dilihat permukaan kulitnya, maka bintik-bintiknya lebih kecil. Ini lebih halus dibanding kentang yang sayur. Kentang ini dikenal dengan sebutan kentang CP1. Baiklah pemirsa, kita akan sampai pada intinya bagaimana kita bisa memilih kentang yang baik untuk keripik yang kita beli dari pasar tradisional yang tanpa label maupun pemisahan yang jelas. Nah pemirsa, dari pasar tradisional aku beli beberapa macam kentang dan sekarang kita akan lihat, kita akan pilih mana yang baik untuk keripik. Yang pertama aku ambil ini yang panjang untuk french fries teman-teman, dan yang ini yang kecil ya, yang untuk sayur. Kelihatan kasar ini kulitnya, kelihatan betul, kelihatan garis-garisnya. Sementara yang ini yang untuk french fries ya, ini dia lebih halus permukaan kulitnya. Nah sekarang kita akan ambil yang untuk keripik yang bundar besar, dan ini beda juga ya. Coba kita lihat tiga-tiganya. Nih kulitnya yang bundar besar untuk keripik ini halus, sementara kalau yang untuk french fries itu sama juga halus, sementara kalau untuk yang sayur itu kasar. Pemirsa bisa lihat ini kentang yang tadi, yang aku pilih tadi, udah aku cuci dan ini sudah diiris. Dari jauh aja udah kelihatan ya, ini warnanya relatif putih, sementara yang ini kuning. Yuk kita lihat, kita bedakan. Jelas ya, yang ini putih dan yang ini kuning. Yang ini adalah kentang yang digunakan untuk sayur. Jadi kalau untuk sop misalnya, dan ini mudah sekali lunak, kadar airnya tinggi. Sementara yang ini adalah untuk keripik, warnanya lebih kuning, kadar airnya lebih rendah. Jadi ini lebih cepat kering dan tahan kering. Kemudian kalau misalnya ditekan juga, yang ini lebih keras karena memang kadar airnya lebih rendah, sementara yang ini lebih empuk kalau ditekan. Kemudian lihat pada bagian kulitnya,
Nah, ini kelihatan ada corak kasar gitu ya. Corak kasar, nampak sekali ya yang kentang sayur itu. Sementara yang ini kelihatan lebih halus. Ya kan? Nah, lebih halus permukaannya. Jadi untuk membedakan kentang mana yang cocok untuk keripik, maka kentang inilah. Ukurannya juga lebih besar-besar biasanya dibanding kentang untuk sayur. Karena kalau di pasar kita minta pedagangnya untuk mencarikan varietas khusus tentu tidak ada ya. Jadi mereka biasanya tahunya ini kentang dieng, biasanya diistilahkan dengan kentang dieng. Nah teman-teman, tipsnya kalau kita tidak tahu apakah kentang ini baik untuk dibuat keripik dan misalnya patinya banyak, ini ketika diiris kan kelihatan lemes gini ya, ini menandakan bahwa patinya masih banyak. Dan teman-teman, ini kita perlu merendamnya sehingga nanti patinya itu akan larut pada air, dan nanti kalau sudah direndam lama maka dia akan lebih kaku dan mudah dipatahkan. Ini nggak bisa dipatahkan. Oke, jadi direndam seperti ini teman-teman. Pemirsa bisa lihat ya, ini airnya menjadi keruh dan putih seperti ini tandanya patinya mulai larut. Dan nanti kalau sudah larut kemudian kita cuci berulang-ulang bersih, siap untuk dibuat keripik. Baiklah teman-teman, sekian tips memilih kentang untuk keripik supaya bisa menghasilkan keripik yang renyah dan berkualitas. Semoga bermanfaat. Lilis Rahma mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.